Aliran Batanghari jadi saksi bagaimana warisan tradisi jadi bagian penting dalam sejarah Republik ini. Keberadaannya terkuak dalam sejarah perjalanan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Dalam perjalanan antara Sungai Dareh dan Bidar Alam di Sumatera Barat, terungkap kisah kearifan lokal bagaimana rakyat terlibat dalam membela negaranya, mengawal rombongan PDRI. Cerita yang jadi bukti kecintaan yang besar untuk Ibu Pertiwi. Tradisi itu masih hidup hingga kini. Kearifan yang memberi keteladanan menjaga alam dan jadi pesona yang tersembunyi. Sebenarnya Belanda itu sudah mengejar pasukan PDRI itu dari dua sisi, Bu. Dari arah Payakumbuh dan kemudian menunggu pasukan PDRI itu di daerah Solo. Makanya kemudian ada pesawat Catalina yang bisa mendarat di air itu sempat mendarat beberapa kali di Danau Sengkarak menurunkan pasukan. Nah, mereka melakukan pengejaran karena mendapat informasi dari Nevis, lembaga intelijen Belanda, bahwa pasukan PDRI itu sudah berjalan dari arah Riau menuju ke Kiliran Jauh. Dan mereka nanti di Kiliran Jauh, tapi ternyata pasukannya sudah maju duluan. Setiap mereka melakukan pengejaran, mereka selalu tertinggal. Dan selalu seperti ada yang menghalangi, ada yang menghadang di jalan, sampai di Sungai Dareh mereka tetap tidak ketemu, sampai kemudian pasukan berhasil menyeberang sampai ke Bidar Alam. Dan pasukan PDRI ini memanggul radio yang beratnya itu dibawa oleh 15 orang, saking beratnya. Tapi tetap tidak terkejar, walaupun mereka punya kendaraan yang bagus, persenjataan yang oke, tapi tetap tidak terkejar. Dan mereka bingung. Kucing besar itu masih mengikuti kita. Ayo kita percepat langkah. Sersan, tidak bisa kita percepat lagi. Sersan, kawal ketat dengku. Siap. Atau kita tembak saja, Letnan. Jangan sembarangan. Jadi beliau menembus dari Sungai Dareh menuju ke Solo Selatan, Badar Alam. Itu menempuh lebih kurang 100 km menempuh hutan besar. Kenapa berhenti? Mereka semakin dekat. Kucing itu juga berhenti, seperti tadi. Oh, benar. Kita istirahat di sini. Siap.
kumpulkan semua pasukan. Siap, Tengku. Tengku meminta kita untuk berkumpul, ya kan? Baik. Kamu tetap jaga. Siap. Pada waktu itu, beliau dikawal oleh seekor harimau. Seekor harimau. Harimau itu adalah ada janjinya dengan Silak Pinggan. Dikawal. Melihat keadaan lawan di dalam hutan. Kalau memang agak gawat di dalam hutan itu, pengawalan dimungkap Bapak Saprudin. Bagaimana? Kucing itu masih mengikuti kita, Teguh. Kalian tak tahu kearifan nenek moyang kita orang Sumatera? Di beberapa daerah di Sumatera, harimau disebut nenek. Mereka bersahabat dengan manusia. Iya, Teguh. Bukankah di sini disebutnya? Ya, itu dia. Yang mengikuti kita tidak berniat untuk menyakiti kita. Sudah 3 kali dari tadi. Saat kita berhenti, dia juga ikut berhenti. Iya, Tengku. Dia duduk dan berbaring seperti kucing, menjilat-jilat badan serta kaki. Ketika kita berjalan, dia selalu mengikuti kita. Lebih kurang 20 meter. Benar, Teguh. Tak ada bedanya dengan harimau biasa. Apakah para ketua dari Sungai Dare yang mengiringnya? Entahlah. Tapi yang jelas, semua ini terjadi tetap karena pertolongan Allah. Jangan takut berlebihan. Kita berjalan seperti biasa. Saat istirahat, kita berhenti. Ayo, hari sudah menjelang sore. Kita cari perkampungan untuk menginap malam ini. Baik, Teguh. Besar. Go. Berangkat. Cinta Indonesia diwujudkan masyarakat dengan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan itu datang dari seluruh masyarakat, salah satunya dari pendekar Silek Minang. Cinta. Cinta. Laporan yang ditulis oleh pasukan Sekutu dan Nika itu ada di laporan Nevis dan Amacap. Jadi di laporan itu mereka merasakan ada kegelisahan, mereka merasakan ada kebingungan kenapa setiap informasinya dapat, mereka kejar tapi kok tidak ketemu, padahal jaraknya hanya setengah jam perjalanan. Dan sepanjang pengejaran itu, mereka ketemu dengan beberapa pasukan, tidak bisa dibilang pasukan karena rakyat biasa, dan itu pakaiannya hitam-hitam, kadang kelihatan, kadang tidak. Kalau malam kelihatan dan pengintai Belanda itu tidak menggambarkan secara deskriptif ini orang atau tidak. Karena kalau malam hari hanya kelihatan matanya saja berwarna kuning. Jadi makanya mereka mengasumsikan ini entah orang entah enggak. Jadi makanya kemudian ditulis dalam laporan itu dengan menggunakan kata black cat, kucing hitam.
Cerita perjalanan pejuang PDRI dari Kiliran Jauh hingga ke Sungai Dareh dan berakhir di Sangir memancing rasa ingin tahu mengenal lebih jauh Silek Pangian. Begitu hebatnya Tuo-Tuo Silek terdahulu hingga bisa membuat pasukan Belanda yang terdiri dari banyak rombongan itu kocar-kacir, tak mampu menyusul pasukan PDRI. Malam itu, di laman Sungai Duo sedang diramaikan para pendekar. Mereka akan kembali berlatih Silek Pangian yang dijadwalkan 2 kali sepekan, Senin dan Kamis malam. Di tengah-tengah pemuka nagari, Ninyak Mama, alim ulama, Cadiak Pandai dan Tuo Silek yang duduk baselo itu, ada hidangan Siriah, Gambir, dan Pinang. Dupa dibakar, doa-doa dirapalkan. Lantunan doa itu menyebar ke seluruh bagian laman. Begitu kepercayaan yang hidup dalam tradisi Silek Pangian. Selama berpuluh tahun, tradisi yang jadi bagian dari sejarah mempertahankan kemerdekaan ini ada dalam tarikan nafas pesilatnya. Kalau membakar kemanyan itu, pertama awak menyuruh arwah guru-guru awak supaya awak meminta ke Tuhan, minta dibimbing dalam latihan itu supaya jangan ada kecelakaan. Ada banyak perguruan silek di tanah Minang. Silek Pangian memang berbeda dengan silek lainnya di Sumatera Barat. Sebetulnya silek ini tak untuk dipublikasikan, tapi ada seni di dalamnya yang bisa ditunjukkan pada khalayak ramai. Selebihnya adalah rahasia pesilat dengan Sang Maha Esanya. Silek batin yang jadi bagian tertinggi silek ini adalah kaji mendalam yang hanya bisa dilakukan di dalam hutan, tidak untuk dipertontonkan. Mungkin untuk pertama silek di laman gua untuk kebugaran dan untuk kelincahan pula. Ini ada silek, ada kebatinannya Bu. Kebatinannya itu untuk istilah kami, guru-guru kami, hidup kan dipakai, mati kan ditempang. Jadi hidup kan dipakai, silek tadi pakailah di dunia kok untuk nan elok-elok supaya kita aman di dunia. Mati nak ditempang, jadi ada kebatinan-kebatinannya, pelajarilah itu. Tiap laman atau sasaran perguruan ada yang disebut urang nan barampe. Di laman Sungai Dareh, mereka adalah Pandeka Sati, Pandeka Kayu, Pandeka Sidia, dan Pandeka Bonsu. Syafri, orang tua laman Pandeka Kuniang Sungai Duo, sudah mendapat amanah atas laman rantau ini sejak tahun 80-an. Saat itu, para Tuo Silek mulai banyak yang meninggal dunia. Dan sebagai tongkat estafet, ia melanjutkan hingga putranya saat ini yang menjadi salah satu guru di laman ini. Siapa saja boleh menjadi pendekar Silek Pangian, kecuali seorang perempuan, karena beberapa alasan. Saya di Silek Pangian, kok tidak doyan kalah yang menang Bu. Karena? Karena? Ini tali persahabatan yang paling kuat. Jadi kalau ada kalah menang nanti ada dendam di hatinya. Malam kian larut, namun latihan masih berlanjut. Semakin malam, para pendeka makin mempertajam kemampuannya, menyatu dalam gelap dan dinginnya malam. Jika hari-hari lalu pesilat berkumpul untuk silaturahmi dan latihan, malam ini ada 3 calon pendekar baru yang berniat bergabung. Proses berguru dilakukan sendiri dan atas kemauan sendiri oleh yang bersangkutan. Setelah lebih dulu menyucikan diri, 3 pemuda Darmasraya ini membawa ayah masing-masing pada Tuo Silek, guru, dan lainnya. 3 calon pendekar menyampaikan niatnya bergabung dalam upacara sederhana ini yang disebut Manatiang Sarai. Dengan saiku ayam,
dengan seekor ayam baputia hati bakadaan baputia hati bakadaan baputia kape bulia dilie ko indak panua kate indak panua kate ponua ke bawah tarimu kami guru. Guru yang barampe menyembelih ayam itu satu persatu. Darah ayam pun membasahi laman, menguatkan rasa kedekatan sang pendekar terhadap laman atau sasaran tempat ia belajar. Laman akan memanggilnya untuk terus berlatih. Selain ayam jantan, ada kain putih, cincin besi, pisau, dan limau yang jadi syarat bergabung menjadi pendekar muda. Limau itu dipotong di atas sebuah piring yang diberi air. Irisan limau di atas air menyiratkan seperti apa niat baik dan tulus sang pendekar baru. Kondisinya menjadi rahasia kecil para guru dan ampe pandekar. Dari irisan limau tergambar takaran ilmu yang akan diberikan sang guru, di mana kelebihan dan kekurangan sang pendekar muda. Setelah semua ritual selesai, latihan dasar diberikan pada ketiga pendekar ini. Langkah ampe harus dipahami, dasar dari Silek Pangian. Sekilas dari latihan ini, tampak Silek Pangian punya gerakan yang lebih halus, berbeda dengan silek lain di tanah Minang. Namun, gerakan kecil itu bisa menyakitkan, walau tujuan utama gerakan-gerakan ini adalah bertahan, tidak untuk menyerang. Aroma nikmat makanan dan kepulan asap tercium dari dapur. Ayam yang telah disembelih dalam proses masak oleh para ibu. Masakan sederhana di atas tungku kayu tradisional. Di Sungai Duo, masakan ini disebut tumis ayam. Dimasak dengan berbagai bumbu dan cabai, tanpa santan. Ayam berkuah kuning itu kemudian dimakan bersama para pendekar baru. Ini adalah bagian akhir dari ritual penerimaan pendekar baru yang punya makna kebersamaan dan janji kuat terhadap laman dan para gurunya, Urang dan Barampe. Alek Lamantuo adalah hari besar bagi para pesilat Pangian, khususnya rantau Batanghari Sungai Dareh Darmasraya. Pertemuan besar-besaran yang dihadiri ribuan pendekar ini hanya berlangsung sekali dalam setahun. Momen ini terbuka untuk kedatangan siapapun, terutama anak Silek Pangian Darmasraya sekitarnya. Warna hitam, utamanya pakaian silek, jadi pakaian kebesaran. Datuk Mangku, pemimpin Pandeka Silek Pangian Sungai Dareh, Urang Tuo Laman, Datuk Pucuk, Malin Pandeka dan Pandeka lainnya berkumpul di Laman Tuo Nagari Sungai Dareh Darmasraya. Sambutan diberikan para pendekar di pintu Laman Tuo, membawa Datuk Mangku ke bagian dalam laman. Semua pandeka mengikuti sang pemimpin menuju balai-balai. Laman Tuo adalah laman paling lama keberadaannya dan jadi laman pertama di Sungai Dareh Darmasraya, Sumatera Barat. Konon kabarnya, laman ini sudah ada sejak tahun 1900-an. Kajian sejarah silek cukup rumit karena awalnya diterima dari mulut ke mulut. Begitupun Silek Pangian. Dikisahkan, silek ini berawal dari Syekh Maulana Ali di Makkah dan dibawa Duli Datuk Mangku putra Sungai Dareh yang kembali merantau dari Malaysia 123 tahun yang lalu. Berdirinya Silek Pangian ini di Sungai Dareh setelah pulangnya guru besar Duli Datuk Mangku dari Selangor, Malaysia ke Sungai Dareh sampai pada tahun 1900
1901 pada bulan Zulhijjah. Sampailah saat sekarang. Yang di Malaysia itu tadi berasalnya dari Riau, merantau ke Selangor. Maka bergurulah Duli di sana lebih kurang 3 tahun. Sampai di sana itu Duli diajar oleh guru Haji Somad di Malaysia. Diajarkan 1 dapat 2, diajaran 2 dapat 3. Ikut ditarik di Salisia, ikut diingang di Kodeka. Ini uli paham lanya tuh. Titian budi tarang berbatinkan. Sambutan petata petitih mengawali acara dari atas balai-balai. Semua duduk bersila. Nambaye orang yang budi dan susah kita tipu. Senjang berbadik dalam bana. Elok diturik ke todat, tapi diganggam ke bana. Pipata dan kawi, orang tua semua. Patah tumbuh hilang berganti. Guru Tuo yang telah pergi digantikan sejumlah guru silek yang baru. Pelantikan dilakukan di hadapan ratusan pendekar silek Pangian dalam momentum Alek Laman Tuo. Dalam acara Alek Laman Tuo ada kegiatan mancatua, basile antara para guru di Sungai Dare. Seni dan pencaturan, lalu tahap yang lebih tinggi adalah pergelutan dan persilatan. Gerakan-gerakan halus dengan lentikan jari dan putaran pinggang ditampilkan. Tak bisa dipungkiri bagaimana kearifan lokal dan bela negara larut dalam darah para pendekar ini. Kita tidak bisa menolak bahwa sesungguhnya di Minangkabau sendiri kita punya pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat kuat dalam upaya bela negara. Banyak sekali barisan-barisan rakyat yang merupakan pesilat-pesilat yang maju di front garis pertempuran menghadapi Belanda. Dan ini tidak bisa kita lupakan di dalam sejarah. Alek Laman Tuo adalah pesta besar. Seekor kerbau telah disembelih, telah dimasak para bundo untuk disuguhkan pada seluruh undangan. Saat waktunya tiba, makan bersama pun ditunaikan. Event Alek Laman Tuo sekali dalam setahun juga sebagai bagian dari silaturahmi dan ziarah makam guru besar. Pangdam Pakuburan Guru Besar Silek Pangian ada di salah satu sisi Laman Tuo. Ada makam guru besar Silek Pangian Duli. Penggantinya Datuk Lani. Lalu ada juga pelanjutnya Datuk Sahid. Makam itu diziarahi semua pesilat. Ziarah juga bermakna janji yang kuat yang selalu diingatkan melalui ziarah tahunan. Lepas berziarah, pemberkatan dengan cara bersalaman dengan para guru besar menjadi momen akhir dari Alek Laman Tuo yang ditunggu para pendekar. Silek Pangean adalah kearifan lokal, bukti cinta dan bela negara. Silek ini menjadi warisan sejarah yang makin diminati generasi penerusnya karena pesan keluhurannya.